Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang vektor bagian 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Soal nomor 11. Mayang mulai berjalan kaki dari rumahnya. Ia berjalan 100 meter ke timur, kemudian berbelok 60 derajat utara dari timur dan berjalan sejauh 120 meter. Kemudian berbelok 120 derajat utara dari timur dan berjalan sejauh 100 meter. Dan akhirnya berbelok 60 derajat selatan dari barat dan berjalan sejauh 60 meter. Tentukan besar dan arah perpindahan mayang diukur dari rumahnya. Untuk mengerjakan soal ini, kalian harus membuat sketsa dari perjalanan mayang. Perhatikan sketsa. Mayang mula-mula berjalan 100 meter ke timur. Pada sketsa, saya gambar vektor F1, yaitu garis panah berwarna merah. Selanjutnya, dia berbelok 60 derajat utara dari timur dan berjalan sejauh 120 meter. Pada sketsa, saya gambar vektor F2, yaitu garis panah berwarna hijau. Perhatikan, sudut 60 derajat ditarik dari timur ke arah utara. Selanjutnya, dia berbelok 120 derajat utara dari timur dan berjalan sejauh 100 meter. Pada sketsa, saya gambar vektor F3, yaitu garis panah berwarna pink. Perhatikan, sudut 120 derajat ditarik dari timur ke arah utara. Dan akhirnya, dia berbelok 60 derajat selatan dari barat dan berjalan sejauh 60 meter. Pada sketsa, saya gambar vektor F4, yaitu garis panah berwarna ungu. Perhatikan sudut 60 derajat ditarik dari barat ke arah selatan. Setelah membuat sketsa, kalian harus menggambar setiap vektor pada sistem koordinat Kartesius dengan meletakkan setiap pangkal vektor pada sumbu koordinat Kartesius, yaitu titik 0,0. Perhatikan gambar sistem koordinat Kartesius berikut. Vektor F1, F2, F3, dan F4 saya gambar dengan semua pangkal vektornya berada di titik 0,0. Vektor F1 berimped dengan sumbu X positif. Vektor F2 membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X positif. Vektor F3 membentuk sudut 120 derajat dengan sumbu X positif. Artinya, vektor F3 membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X negatif. Sebab, sumbu X positif dan sumbu X negatif saling berpelurus. Vektor F4 membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X negatif. Setelah keempat vektor digambar di sistem koordinat Kartesius dengan pangkal berimped di titik 0,0, langkah selanjutnya adalah menguraikan vektor tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan sketsa. Vektor F1 berimped dengan sumbu X, jadi tidak perlu diuraikan. Vektor F2 diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta. Dengan syarat, theta harus sudut dari vektor terhadap sumbu X. Pada soal, vektor F2 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, sehingga didapat F2X sama dengan F2 kali cos 60 derajat, sama dengan 120 kali setengah, sama dengan 60 meter. F2Y sama dengan F2 kali sin 60 derajat,
sama dengan 120 kali setengah akar 3 sama dengan 60 akar 3 meter. Berikutnya, vektor F3 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, sehingga didapat F3X sama dengan F3 kali cos 60 derajat sama dengan 100 kali setengah sama dengan 50 meter. F3Y sama dengan F3 kali sin 60 derajat sama dengan 100 kali setengah akar 3 sama dengan 50 akar 3 meter. Berikutnya, vektor F4 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, sehingga didapat F4X sama dengan F4 kali cos 60 derajat sama dengan 60 kali setengah sama dengan 30 meter. F4Y sama dengan F4 kali sin 60 derajat sama dengan 60 kali setengah akar 3 sama dengan 30 akar 3 meter. Berikutnya, gaya yang berada di sumbu X ada 4. F1 arahnya ke kanan, F2X arahnya ke kanan, F3X arahnya ke kiri, dan F4X arahnya ke kiri. Sehingga sigma Fx sama dengan F1 plus F2X min F3X min F4X sama dengan 100 plus 60 min 50 min 30 sama dengan 80 meter. Gaya yang berada di sumbu Y ada 3. F2Y arahnya ke atas, F3Y arahnya ke atas, dan F4Y arahnya ke bawah. Sehingga sigma Fy sama dengan F2Y plus F3Y min F4Y sama dengan 60 akar 3 plus 50 akar 3 min 30 akar 3 sama dengan 80 akar 3 meter. Setelah sigma Fx dan sigma Fy ketemu, maka resultan bisa dicari dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat sama dengan akar 80 kuadrat plus 80 akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 6.400 plus 19.200 sama dengan akar 25.600 sama dengan 160 meter. Arah resultan dicari dengan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx sama dengan 80 akar 3 per 80. 80 dicoret, hasilnya sama dengan akar 3. Perhatikan, nilai tan theta positif dan berasal dari positif per positif. Jadi, theta di kuadran 1. Ingat, akar 3 adalah tan 60 derajat. Sehingga, theta sama dengan 60 derajat. Jadi, perpindahan dari perjalanan mayang adalah 160 meter dan membentuk arah 60 derajat. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 3 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.